Itu brand Levis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Ketua Harian Kompolnas, Pak Irjen Pol Purnawirawan Benny Mamoto, yang mewakili Bapak Kabid Propam Polda Metro Jaya, Pak Wakapolres, Pak Kapolsek, dan Kasat Reskrim jajaran Polres Metro Jakarta Barat, rekan-rekan media, Pokja Polres Metro Jakarta Barat yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan perkembangan tindak lanjut penanganan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba yang beberapa waktu lalu sudah kami sampaikan terkait dengan beberapa pendalaman maupun kegiatan-kegiatan penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang terkait dalam tayangan video yang viral dan menjadi bahan pertanyaan masyarakat. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan informasi bahwa setelah dilaksanakan rangkaian kegiatan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam peristiwa kekerasan yang dialami oleh asisten ataupun driver yang juga pelaku penyalahgunaan narkoba atas nama S, penyidik berhasil mengamankan 2 orang. Yang pertama atas nama RP alias Ucok, umur 26 tahun, alamat Jalan Pesing Koneng, RT 9 RW 2, Kedoya Utara, Kecamatan Kebonjeruk. Di mana pada saat kejadian yang terekam dalam video, yang bersangkutan menggunakan jaket warna hitam dan helm warna hitam. Peran pada saat peristiwa itu menjambak rambut tersangka penyalahgunaan narkoba atas nama S dan memukul bibir tersangka dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian yang kedua atas nama I alias Busuk, umur 32 tahun, alamat Jalan Setiakawan, Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pada saat kejadian, tersangka menggunakan helm warna abu-abu dan menggunakan jaket warna merah marun. Terhadap kedua tersangka, kami jerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dengan telah diamankannya 2 orang warga masyarakat yang terlibat di dalam peristiwa pemukulan dan juga mencaci maki dengan menggunakan kata-kata kasar, apa yang saya sampaikan di rilis yang pertama bahwa memang yang melakukan tindakan pemukulan dan juga intimidasi adalah bukan anggota Polri. Bahwa yang bersangkutan adalah warga masyarakat yang kebetulan melintas di jalan pada saat terjadi aksi pengejaran, di mana 2 orang tersangka ini juga merupakan korban karena yang bersangkutan diserempet dan ditabrak oleh pelaku, sehingga 2 orang ini emosi dan ikut mengejar, membantu polisi untuk menangkap orang yang melarikan diri tersebut. Kemudian ada juga yang menanyakan terkait dengan orang yang menggunakan jaket warna hitam bertuliskan polisi. Setelah kami turunkan Seksi Propam Polres Metro Jakarta Barat untuk mendalami hal tersebut, sudah kami dapatkan bahwa yang bersangkutan adalah anggota Polsek Kalideres atas nama Bribda ABP
yang kebetulan pada saat yang bersangkutan lepas dinas selesai melaksanakan piket fungsi reskrim di Polsek Kalideres dan akan pulang ke rumahnya di wilayah Jakarta Utara. Pada saat melintas di tempat kejadian perkara, yang bersangkutan melihat ada kegaduhan dan kericuhan. Sehingga dengan naluri kepolisiannya, yang bersangkutan turun dan ikut membantu rekannya untuk mengamankan orang-orang yang terlibat di dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut. Kemudian terhadap anggota yang melaksanakan penangkapan maupun pengungkapan kasus tindak pidana narkoba, yaitu atas nama Aibtu H, Aibtu ZM, dan Aibtu AW, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan bahwa Propam Polres Metro Jakarta Barat akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketiga anggota tersebut. Hasil pemeriksaan bahwa memang terbukti ketiga anggota tersebut melakukan pelanggaran prosedur. Yang pertama, membiarkan warga masyarakat melakukan tindak kekerasan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Dan yang kedua, tidak memberikan keyakinan ataupun kepastian kepada pelaku bahwa yang bersangkutan adalah polisi. Meskipun anggota tersebut sudah mengatakan kami polisi dan menunjukkan tanda lencana kepolisian, anggota polisi. Namun itu belum cukup untuk meyakinkan tersangka untuk mematuhi perintah petugas untuk berhenti, namun malah melarikan diri. Sehingga terhadap ketiga anggota tersebut, karena terbukti melakukan pelanggaran prosedur, akan segera kami sidangkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Kemudian juga pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa terkait dengan informasi bahwa polisi hanya menangkap pemakai narkoba. Dalam kasus ini yang kami amankan adalah ada dua orang. Satu atas nama R dan satu atas nama S yang merupakan asisten daripada saudara SJ. R ini merupakan pengedar ataupun bandar narkoba yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba di wilayah hukum Polsek Tambora. Oleh karena itu, ketika anggota Polsek Tambora sering mendapatkan keluhan maupun aduan terhadap perilaku daripada R ini yang sering bertransaksi narkoba di wilayah Polsek Hukum Tambora, Polsek Tambora, maka dilakukan upaya-upaya penyelidikan untuk menangkap yang bersangkutan. Sehingga sebenarnya target kita adalah pengedar yang memang menjadi faktor penyebab maraknya transaksi narkoba di wilayah Polsek Tambora. Nah, ketika dalam transaksinya R bertransaksi dengan S yang notabene adalah asisten daripada SJ, petugas tidak tahu sama sekali kalau di dalam mobil tersebut ada SJ. Dan berdasarkan pengakuan dari tersangka atas nama S, kenapa dia ketika sudah diberitahu ada polisi dan diperintahkan untuk menepi, tapi dia malah berusaha untuk melarikan diri dan menabrak para pengguna jalan lainnya. Ketika dia mengetahui ada polisi, dia panik. Kenapa panik? Yang pertama, dia sadar bahwa dia memegang barang bukti narkoba. Yang kedua, di dalam dia ada SJ yang notabene adalah public figure. Sehingga ketika dia berhenti dan diamankan oleh petugas, ada dua hal yang merugikan. Dia ditangkap karena menyalahgunakan narkoba. Yang kedua, ada public figure di dalamnya. Itulah yang membuat dia nekat untuk melarikan diri sampai menabrak beberapa orang, bahkan ada sampai yang terluka. Sehingga keterangan-keterangan inilah untuk sekaligus kami perlu sampaikan supaya informasi ini jelas. Dan kami pun juga berusaha untuk setransparan mungkin melakukan rangkaian kegiatan penyelidikan, tidak hanya mengundang pihak internal, tapi kami juga mengundang pihak eksternal dengan kehadiran
Ketua Harian Kompolnas di sini, kami ingin apa yang kami lakukan, langkah-langkah penanganan terkait dengan proses ini betul-betul berjalan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami persilakan kepada Bapak Benny Mamoto untuk memberikan tanggapan. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Kapolres, Wakapolres, perwakilan dari Bitpropam, dan rekan-rekan media sekalian. Pertama, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Kapolres yang hari ini mengundang Kompolnas untuk memaparkan perkembangan hasil penyidikan. Ini bentuk transparansi. Kami sudah menerima paparan dari awal sampai akhir perkembangan yang terkini, dan ini menurut kami sudah menjawab pertanyaan publik, khususnya dari kami sendiri ketika viral. Banyak yang bertanya, itu polisi bukan sih yang melakukan itu? Yang kedua, SD sendiri kan teriak-teriaknya kan itu bukan polisi. Sudah terjawab bahwa dalam hal ini ada pihak luar yang notabene adalah korban dari laka lantas karena S ini mengemudikan kendaraan dengan brutal, sehingga yang bersangkutan yang melakukan kekerasan ini ikut mengejar. Jadi di TKP ada dua. Satu adalah anggota yang mengejar untuk menangkap, satu adalah masyarakat yang menjadi korban laka lantas karena ulah dari pengemudi. Perlu kami sampaikan bahwa dengan hasil tes urin pengemudi itu positif, berarti dia mengemudikan kendaraan dalam kondisi pengaruh narkoba. Kalau orang dalam kondisi pengaruh narkoba, satu, cara berpikirnya tidak normal, cara bersikap tidak normal, cara bertindak tidak normal. Ya akhirnya brutal dan tidak peduli dengan kondisi masyarakat yang ada di tengah jalan. Akhirnya muncul korban. Nah kemudian kami mengapresiasi karena ini sesegera mungkin bisa tuntas, semua sudah terjawab, proses hukum berjalan, dan untuk anggota sendiri pun juga sudah dilakukan tindakan secara internal, secara etik. Nah ini juga akan menjawab pertanyaan publik soal pelanggaran SOP dan sebagainya. Jadi sekali lagi kami menyampaikan apresiasi, mudah-mudahan kasus ini segera selesai. Masih banyak masalah yang ditangani, kiranya nanti bisa fokus untuk penanganan kasus-kasus lain yang dihadapi. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Benny Mamoto. Mungkin juga kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media bahwa di belakang kami ini kan juga tersangka sekaligus korban. Jadi dia memang karena geram, kesal dengan aksi yang dilakukan oleh tersangka S ini, maka dia berusaha mengejar, dan ketika dia dapat, dilakukan aksi main hakim sendiri. Kita juga akan memberikan kesempatan kepada dua orang ini untuk menyampaikan ke teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf atas kejadian itu karena kami hilaf. Sekali lagi saya minta maaf pada bapak-bapak polisi semua. Kami telah memukul driver itu karena kami menjadi korban tabrak dari dia, dan teman kami ada luka. Makanya kami emosi ikut bantu ngejar. Sampai di sana dapat, kami langsung masuk dan memukul.
Karena saya hilaf dan emosi, sekali lagi saya minta maaf kepada supirnya, kepada bapak-bapak. Saya minta maaf sedalam-dalamnya agar kami dimaafkan, Pak. Itu saya kira beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kira mau ditanyakan? Pak, untuk yang empat anggota termasuk anggota Kalistek sendiri untuk saat ini bebas tugaskan atau tidak? Lalu untuk yang dua korban sekaligus tersangka ini proses hukumnya nanti seperti apa? Apa dia akan melaporkan kasus tabrak larinya juga atau seperti apa? Iya, terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, selain dibebas tugaskan, dia juga nanti akan menjalani sidang untuk mendapatkan kepastian hukum. Karena ini menjadi aturan yang berlaku di institusi Polri untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran anggota yang terlibat ataupun diduga melakukan pelanggaran. Kemudian terkait dengan dua orang tersangka ini, tetap kita akan proses secara hukum. Ya, meskipun ada upaya-upaya katakanlah untuk dilakukan kegiatan restoratif justice, tapi kita belum mencapai melihat ke arah situ. Kita fokus hanya untuk proses penegakan hukumnya dulu, untuk membuktikan bahwa memang kita serius, dan apa yang saya sampaikan di awal beberapa waktu yang lalu, bahwa memang yang melakukan tindak penganiayaan dan intimidasi serta kekerasan adalah bukan anggota Polri. Tuh. Terima kasih. Ini kan cukup viral. Bagaimana ketika ini sudah dijelaskan secara rinci sama pihak Polres, namun masih ada pihak-pihak lain yang menyebarkan berita-berita yang kemarin-kemarin itu akan memposting ulang. Apakah itu bakal ditindak juga dengan UU ITE-nya? Karena kan polisi sendiri sudah memberikan penjelasan yang secara rinci. Ya, kita akan pelajari itu. Sepanjang itu juga tayangan-tayangan itu juga merupakan sebaran informasi yang berulang. Apabila memang ada unsur terkait dengan hal tersebut, pasti akan kita dalami dan pasti akan kita tindak lanjuti. Kan ada dugaan dari Kompolnas penyidik nggak menunjukkan atau membawa surat penangkapan gitu ya Pak. Kalau dari penjelasan kepolisian seperti apa sih Pak? Kemudian di sini Pak Benny juga dari Kompolnas sendiri sebenarnya seperti apa Pak prosedur penangkapan misalnya pelaku penyalahgunaan narkoba yang benar gitu Pak? Jadi terkait dengan surat perintah penangkapan, penyelidikan itu sebenarnya dibawa oleh anggota. Hanya kan ketika proses surveillance terkait dengan bandar narkoba yang akan bertransaksi, itu petugas memang melihat secara langsung bahwa bandar narkoba atas nama R ini menyerahkan narkoba kepada S, sehingga ketika dia melihat langsung maka dilakukan aksi pengejaran, dan itu termasuk kategori tertangkap tangan sebenarnya. Sehingga ketika petugas menyatakan bahwa saya polisi dan menunjukkan tanda kewenangan, itu sudah cukup untuk memberikan perintah untuk dia berhenti dan menepi. Tapi itu tidak dilakukan, malah melarikan diri. Demikian. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolres bahwa ini masuk kategori tertangkap tangan. Dan ketika kami menerima paparan tadi, secara jelas sudah runut, kami sepakat itu. Perlu kami sampaikan, dalam hal penanganan kasus narkoba, ada dua kewenangan khusus yang diberikan kepada penyidik karena sulitnya mengungkap jaringan narkoba. Yang pertama namanya undercover buy. Dia boleh menyamar untuk membeli, begitu dapat narkobanya ditangkap atau nanti diungkap sindikatnya. Ini hanya penyidik narkoba yang dikasih kewenangan ini. Yang kedua adalah kontrol delivery. Kita tahu transaksi, didiamin nih untuk tahu siapa yang akan terima nanti terakhir, baru kita tangkap. Sekali lagi, kewenangan itu dilindungi oleh undang-undang. Itu kelebihan dari penyidik narkoba. Tapi untuk kasus ini masuk kategori tertangkap tangan. Terima kasih. Baik, demikian
press release yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dari ucapan Beli Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.